Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Dan hari ini gue dapat catering lagi, di mana masa PSBB sudah mulai dikendorkan. Puji Tuhan langsung dapat catering. 2 bulan belakangan ini berat banget ya, seperti yang teman-teman tahu, industri kuliner itu wow, beratnya bukan main. Buat gue yang paling berat itu ada di bulan April. Di bulan April itu gue drop omset sampai 60%. Jadi mau nggak mau harus ngeluarin kocek pribadi buat menggaji para karyawan. Parah banget. Dan untuk komplek gua sendiri juga di lockdown. Jadi wah, bener-bener makin berat lagi nyari duitnya. Oke, curhatnya segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya hari ini kita dapat order catering atau dinner box sebanyak 50 porsi atau 50 box dinner box. Untuk isinya itu nasi, ayam sambal balado, terus mie goreng ayam, capcay baso, buahnya nanti pakai jeruk, terus kerupuk udang, air mineral, dan sendok garpu, tisu, tusuk gigi, cutlery set seperti biasa. Sekarang semuanya sudah di prepare karena karyawan gue lagi ada yang libur satu, jadinya gue ngerjain cuma bertiga. Gue Dayat sama Mas Nyong aja nih yang eksekusi catering hari ini. Teman-teman bisa lihat di belakang ini boxnya tuh udah dirapiin ya, jadi udah nggak banyak lagi hal yang perlu kita kerjakan, kita tinggal melakukan preparationnya aja. Itu juga nggak banyak, tinggal sedikit karena dari pagi udah sedikit prepare, jadi sekarang tinggal ngelanjutin kerjaan aja. Untuk catering hari ini dikirim jam 6 sore ya teman-teman ya, jadi gua akan mulai masak dari jam 3 sore biar makanannya tetap fresh, karena info dari si customer kalau catering ini bakal dimakan jam 9 malam gitu ya. Jadi masak kita jam 3, mungkin beres sekitar jam 5, terus masih harus kita kemas, mungkin mepet-mepet jam 6, karena nganternya juga deket banget dari lokasi kedai atau resto. Jadi gua tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim si makanan-makanan ini. Berhubung juga dimakannya 3 jam lagi setelah makanan dikirim, jadi perhitungan waktunya harus benar-benar pas banget biar si makanannya tetap masih fresh dan layak untuk dikonsumsi teman-teman. Oke? Ya, sekarang gue mau ajak teman-teman buat lihat preparation yang lagi dikerjain. Nah, di belakang ini ada jeruk buat nanti catering boxnya. Terus sini boxnya juga udah dirapiin sama anak-anak. Lanjut lagi. Ini ada mie, udah direbus. Mie-nya untuk 50 box dinner box ini kita pakai 10 bungkus mie ya. Terus nanti pakai ayam, sayurnya sawi kol, tapi nggak terlalu banyak sayur karena nanti juga ada capcaynya di dalam catering boxnya. Terus ada ayam juga di bawah. Tuh ada ayamnya. Terus Dayat masih prepare buat capcay, yang lainnya sih udah beres semua. Kita tinggal nyicil-nyicil kerjaan aja karena dari pagi udah kita kerjain pelan-pelan. Terus ini ada sawi, ini ada sambal baladonya. Sambal baladonya kita nggak bikin lagi ya teman-teman ya. Ini ada stok. Jadi kalau kayak ada catering dengan menu-menu khusus, biasanya gue bikin sambalnya atau bikin bahannya itu gue lebihin. Biar ya kayak gini, kalau ada catering dalam porsi yang biasa aja kayak gini kan 50 porsi ya, jadi gua udah ada stok sambal baladonya, tinggal dikeluarin dari freezer dan kita olah nanti bersama dengan ayamnya. Selanjutnya tuh sama Mas Nyong juga lagi bantuin kerjaannya Dayat. Dia lagi motong sawi putih ya, direkam, dia banyak tingkahnya langsung jatuhin sawi. Marah-marah saya ini hanya pura-pura kalau di depan kamera. Sebenarnya saya orangnya baik lah, jarang banget saya marah-marah. Ya kan Nyong? Astagfirullahaladzim. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang anak-anak masih ngelanjutin preparationnya, udah nggak banyak lagi yang harus dikerjakan. Nanti menjelang jam 3 baru kita mulai masak buat si cateringnya ini. Oke teman-teman, sekarang udah jam 3 dan gua nggak masak sendiri. Hari ini gua masak dengan Mas Nyong.
yang akan membantu masak catering hari ini. Nggak tahu hari ini dia masak ikhlas apa enggak, karena harusnya hari ini dia libur dan gue suruh masuk karena ada catering mendadak. Jadi catering ini tuh baru dipesan kemarin jam 4 sore dan langsung deal untuk hari ini. Jadi hanya 24 jam ya. Jadi pokoknya ini catering dadakan. Kemarin mesen, hari ini langsung minta dikirim. Dan sekarang gue bakal mulai untuk masak ayam sambal baladonya dulu teman-teman. Nanti habis ayam sambal balado udah kita buat, baru gue bakal bikin mie goreng dan yang terakhir itu adalah capcaynya. Oke, gitu aja. Sekarang gue bakal mulai masak. Teman-teman saksikan prosesnya. Semoga prosesnya ini bisa menambah ilmu kita semua, sama-sama belajar untuk mengeksekusi catering yang baik dan benar. Mantap. Oke teman-teman, dan sekarang minyak udah dimasukin. Jangan terlalu penuh karena nanti kan ada space buat ayamnya juga ya. Kita langsung hajar 2 kuali. Nanti 1 kuali ini mungkin bisa 15-20 potong ayam atau sekitar 2 ekor ya, kiri kanan. Jadi sekali masak 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor. Jadi untuk 50 potong ayam atau 50 porsi ayam, nanti paling kita masak cuman 3 kali proses penggorengan. Intinya dalam pembuatannya ini wajib banget teman-teman menggunakan suhu atau temperatur minyak yang sangat-sangat panas. Dan untuk ayamnya kita bumbuin dengan sangat sederhana ya. Kita cuma pakai kecap ikan, minyak wijen, bawang putih, terus mix seasoning, dan pastinya ada mecinnya ya. Itu adalah unsur kewajiban dalam mengeksekusi sebuah catering sukses, harus menggunakan mecin. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini udah panas banget minyaknya ya, ini udah ngebul banget, dan ini kita udah siap buat ngegoreng si ayamnya. Ayamnya sudah dipersiapkan oleh Dayat dan kita tinggal goreng aja. Ini ayamnya sudah dimarinasi teman-teman, jadi udah wangi banget dan udah tinggal digoreng aja. Cici belum bayar kemarin ya? Masih belum bayar esteller. Nah teman-teman, ayamnya ini kita goreng kurang lebih 10 sampai dengan 12 menit. Nanti setelah 12 menit ayamnya sudah kecoklatan, baru bakal kita angkat, kita goreng sampai habis, baru kita proses ke ayam sambal baladonya. Oke teman-teman, ini ayam kita yang penggorengan terakhir udah mau matang. Seperti yang teman-teman lihat ya, warnanya bagus banget. Ini yang penting cuman teknik aja, teknik menggorengnya aja. Ya, 15 detik lagi kita tungguin aja.
Dan sekarang ayamnya udah matang dan bakal langsung gua angkat. Ayamnya udah kita goreng semua, udah jadi. Dan sekarang bakal lanjut buat ngeproses ya si ayamnya untuk menjadi ayam sambal balado. Minyaknya bakal gua tuang dulu. Langsung aja, nggak usah bertele-tele teman-teman. Ini sambal baladonya sudah kita prepare jauh-jauh hari karena ini stokan yang ada di freezer, tapi nanti resepnya juga tetap ada. Sekarang dari sambal baladonya ini kan udah enak banget, udah kita racik sesuai dengan standar resipi kedai gua. Sekarang kita cuma butuh minyak, terus si wajan ini nggak perlu kita cuci teman-teman ya, karena ini enak banget, pastinya ini enak banget. Ini adalah sari-sari ayam yang dia mengkaramelize gitu. Jadi ini nggak usah kita cuci, kita tambahin minyak. Sekarang kita masukin bawang putih. Kita tumis sampai wangi. Masukin air. Nah, terus si bekas goreng-gorengan ayam yang mengkaramelize ini kita korek-korek aja. Nah, si airnya ini warnanya jadi kayak kaldu ya, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang baru saatnya kita masukin si sambal baladonya ini. Nah, sekarang saatnya kita tambahin sedikit gula. Terus sedikit MSG. Cobain dulu. Kurang asin dikit. Oke. Jangan terlalu asin juga karena ayamnya udah kita marinate. Sekarang masukin ayamnya teman-teman. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, warna dari ayam baladonya mantep banget. Rasa juga udah pasti enak banget. Ini bakal kita godok kurang lebih 10-15 menit aja biar si sambal baladonya ini ngeresap dulu sampai ke dalam-dalam si daging ayamnya nanti. Kalau udah kita biarin sekitar 10-15 menit, ayamnya udah bisa kita sajikan. Sawi kol. Oke, teman-teman. Ayam baladonya udah beres kita buat dan sekarang kita bakal lanjut buat bikin mie gorengnya. Untuk mie gorengnya ini kurang lebih kita pakai bahan mentah itu mie-nya itu kurang lebih 10 bungkus dan ayamnya itu kurang lebih berapa ya? Setengah kilo. Setengah kilo. Seperempat. Mas seperempat sih? Ya maaf, berapa mintanya? Ya sekantong itu aja udah 2 kilo. Jangan kira-kira. Seperempat sama 2 kilo jauh banget.
Ya, jadi untuk ayamnya itu kita pakai kurang lebih 2 kilo ya. Ini orang PA nih, bikin mie 50 porsi, masa ayamnya cuma setengah kilo kan kurang ya. Jadi mie-nya itu bahannya itu adalah 10 bungkus dan si ayamnya itu kurang lebih 2 kilo, belum di luar sayur-sayuran, sawi dan kol. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang gue bakal lanjut buat bikin mie gorengnya. Saksikan terus video ini. Habis ini kita bakal bikin yang terakhir adalah capcay. Mantap. Oke, langsung kita masak aja. Bumbu EXO dong lagi Pak? Belum. Bawang putih, bumbu EXO masuk, daun bawang sedikit aja, jangan terlalu banyak. Tumis sampai wangi dulu, nanti baru masuk telur. Hah? Belum. Enggak lah, nggak usah. Kan 17. Porsi. Ini berapa bungkus? 17 berarti 4, 4, 4. Jangan. 6, 6, 12. 6, 6 3 kali. 28. Ya kan? Yuk. Ini pakai itu ya? Hah? Minyak wijen, kecap ikan, kecap manis, saus Inggris, saus tiram. Kita kasih sedikit cabai hanya untuk syarat aja, pedas-pedas sedikit. Dan mix seasoning. Kalau masak mie dalam porsi besar, pastiin si mie-nya nggak putus, terus juga teksturnya bagus ya. Jadi terlihat lebih profesional. Kalau zaman gua kerja dulu di hotel, masak mie putus-putus itu langsung dibuang, guys.
6 kali, Bi. Iya, 6 lagi. 6 lagi. Kita biarin dulu sampai minyak agak kering itu ya teman-teman ya. Ya. Apa yang belum? Semua. Udah semua. Oke, udah beres mie goreng kita 50 porsi. Dempet tuh. Oke teman-teman, udah beres nasinya, udah beres ayamnya, dan mie-nya juga udah beres kita buat. Dan sekarang kita tinggal bikin si capcay-nya nih. Terakhir kita bakal bikin 50 porsi capcay baso dengan porsi catering ya, bukan porsi reguler ya. Jadi sekarang bakal langsung gua eksekusi. Ayo teman-teman liatin aja proses pembuatan capcay baso yang mudah banget ini. Selamat menonton. Ini adalah menu terakhir yang akan kita buat. Oke, ini airnya udah mendidih. Gue bakal masukin sedikit bawang putih biar si airnya jadi wangi. Terus kita masukin bumbu-bumbu sedikit aja. Oke. Kita mulai dari bahan-bahan yang keras dulu. Kembang kol, wortel, sama jagung baby. Langsung gue masukin ya. Untuk sayur ini kan bakal kita masak lagi teman-teman. Jadi ini cuman bakal kita rebus kurang lebih selama 3 menit aja, biar si capcay-nya masih ada tekstur ya. Oke, udah kita rebus selama 3 menit. Sayurnya juga udah cukup mateng nih. Sekarang bakal gua saring. Nggak usah diganti airnya, nggak apa-apa karena ini untuk sayur-sayur juga. Dan kita langsung masukin sayur-sayuran hijaunya ya, atau yang lembek-lembeknya. Ini ada sawi putih, ini ada kolnya, langsung kita masukin juga. Dan yang terakhir sawi hijaunya. Karena ini sayur-sayuran lembek, jadi kita nggak usah takut ini nggak mateng ya. Ini kita rebus kurang lebih 5 menit. Karena kan ini penuh banget, jadi sampai kita aduk-aduk. Ya teman-teman, dan ini sayur kita 30 detik lagi udah bisa kita angkat ya. Tapi menurut gua ini sayurnya udah cukup matang.
Jadi bakal langsung gua angkat aja sebelum 5 menit. Oke teman-teman, sayurnya udah selesai kita rebus dan wajan juga udah bersih. Sekarang gue bakal lanjut buat eksekusi si capcay goreng baksonya ini ya. Dan sorry kalau keadaan dapur ya begini ya, karena ini syuting sambil jam beroperasional kedai. Jadi ini Nyong lagi sambil ngerjain orderan aja. Nah ini minyaknya udah cukup panas. Bombay mana bro? Ya, kita masukin bawang bombay dulu. Bawang putih, sedikit daun bawang untuk wangi-wangian aja. Sekarang ini baksonya langsung kita masukin juga. Oke, udah cukup wangi. Langsung kita masukin si sayur-sayurannya, teman-teman. Bro, tolong bro, bantuin bro. Wah, ini kurang penuh ini. Karena kondisinya ini udah setengah mateng, jadi langsung aja kita marinasi atau kita bumbuin biar nggak terlalu lama dimasaknya. Ya, ini obat ganteng ya, wajib banget ya. Di seasoning ya. Minyak wijen, kecap ikan, saus tiram, kita kasih sedikit air. Bro, minta air bro. Thank you bro. Yang terakhir ini ada maizena dan juga air, fungsinya untuk ngikat si bumbu-bumbunya ini ke semua sayuran yang kita udah buat.
pas banget. Nggak perlu ada yang ditambahin lagi. Rasa asin, gurihnya semua udah balance banget. Oke teman-teman semuanya, ini capcay goreng bakso kita untuk cateringnya udah beres. Tinggal kita taruh semua makanannya ke dalam, udah rapi semua, di packing dalam box. Dan catering kita hari ini udah tinggal kita kasih ke customernya aja. Oke teman-teman semuanya, udah beres semua masakan kita. Dan kurang lebih setelah di plating seperti ini ya. Ini ada nasi dengan ayam baladonya. Terus juga ada buah jeruk, ada capcay dan juga nasi putihnya. Setelah itu nanti di cover. Nih lagi dikerjain sama Dayat. Setelah di cover seperti ini, baru nanti kita kasih kerupuk udang di atasnya, cutlery set, sendok, garpu, tisu, tusuk gigi dan kawan-kawannya, dan yang terakhir adalah air mineral gelas. Sudah seperti ini aja. Ini bocah-bocah semua lagi pada sibuk tuh. Inyong, Dayat, dan hari ini kita dibantu sama Siti atau Sinjai ya, Siti Anjay. Karena apa namanya? Si Erwin masih libur, dia jatah lebaran ya, jatah lebarannya baru diambil. Nanti bulan depan Mas Nyong nih, Mas Nyong yang mau ngambil jatah libur ya. Gitu aja teman-teman tuh. Yang penting intinya anak-anak lagi pada ngerjain, teman-teman ikutin aja prosesnya. Nanti setelah ini beres semua udah di cover, udah ditutup, dibungkusin, langsung kita kirim. Kebetulan ngirimnya juga deket banget dari lokasi kedai atau lokasi resto ya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Kita lanjutin dulu prosesnya, habis itu nanti kalau udah mau beres baru kita lanjutin lagi videonya. Oke teman-teman, udah beres catering kita hari ini. Udah dirapiin semuanya. Tuh, ya, jadi udah tinggal diangkutin ke mobil aja. Beres-beres pas banget ini jam 6. Keringetan bro, kejar-kejaran sama waktu. Karena tadi customernya atau Pak Yusak ya, gue belum bilang ya siapa yang beli ya. Jadi customernya ini Pak Yusak, dia bilang berangkat aja dari rumah jam 6. Kayaknya acaranya tuh agak sedikit mundur gitu. Jadi ini udah jam 6 pas, mau dimasukin ke mobil dan langsung kita antar ke customernya. Oke teman-teman, terima kasih semua yang udah nonton video hari ini. Hari ini kita menyelesaikan catering selama 3 jam dengan tidak terburu-buru dan mendapatkan omset sebesar 1,5 juta. Santai banget sih pengerjaannya hari ini. Terima kasih sekali lagi semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bunga kol, kembang kol cek. Bunga apa kembang? Bukan ini ya, bukan bunga desa ya. Kalau bunga desa mahal. Iya, kalau bunga desa mahal, perlu 20 juta. Masih. Kalau Itu mah ini- dikawinin bos. Kawinin. Kalau ini nggak bisa dikawinin, dimakan. Tapi ini bisa dipakai. Oh, bisa. Nggak bisa dikawinin tapi bisa dipakai. Oke. Kalau apa? Kepala desa bisa dipakai, Bisa di? bisa di apa ya? Goblok.